SMA Negeri 14 Sigi adalah sekolah yang berada di wilayah pegunungan, kurang lebih 1000 mdpl dari permukaan laut, dengan jarak 80 km dari ibu kota kabupaten. Berada di kawasan agraris, 98% profesi orang tua peserta didik sebagai petani. Sekolah yang saya rintis pada dengan penuh perjuangan dan pengorbanan demi satu tujuan, yaitu memutus mata rantai putus sekolah agar anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang layak. SMA Negeri 14 Sigi mula-mula belum memiliki gedung, tapi masih menumpang belajar di gedung SD pada sore hari. Jumlah peserta didik perdana 13 orang yang semua berasal dari anak-anak yang putus sekolah. Guru-guru pun direkrut dengan satu komitmen mengabdi tanpa tanda jasa. Oktober 2016 adalah awal saya melewati perjuangan yang begitu berat. Bukan terobosan untuk mendapatkan rugi pembebasan lahan yang akan didirikan pembangunan SMA. Nilai yang begitu besar sehingga saya harus mengorbankan kebun yang menjadi sumber penghasilan keluarga saya sebagai borok selama 5 tahun sampai pembebasan lahan itu terlunasi. Dapat kepercayaan sebagai pelaksana tugas harian di kepala sekolah yang definitif. Sebagai orang yang komitmen mengabdikan diri pada pendidikan, saya tidak berhenti pada selesainya tugas saya sebagai pelaksana harian kepala sekolah. Tetapi saya merasa bertanggung jawab untuk mendukung kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada, sehingga tahun demi tahun SMA Negeri 14 Sigi mengalami peningkatan. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa tidak cukup sampai pada saat ini, tetapi perlu belajar untuk terus meningkatkan kompetensi agar pembelajaran yang berpusat pada murid dan pendidikan yang bermutu untuk semua itu dapat terwujud. Kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan tantangan dan aksi serta hasil yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam edukasi. Perkenalkan, nama saya Elnita SPD, salah satu guru di SMA Negeri 14 Sigi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan membangun budaya berpikir kritis, kolaboratif dan reflektif bagi peserta didik di SMA Negeri 14 Sigi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, saya menekankan 3 prinsip, yaitu mindful learning berkesadaran, meaningful learning bermakna, dan joyful learning menggembirakan. Situasi atau kondisi yang terjadi saat ini di SMA Negeri 14 Sigi, di mana berdasarkan hasil rapor pendidikan bahwa literasi numerasi peserta didik kami masih rendah, sehingga perlu pendekatan pembelajaran agar dapat memantik untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, yaitu budaya belajar yang masih bersifat tradisional, sehingga perlu meningkatkan kompetensi untuk mencari praktek pedagogis yang benar-benar mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Dan yang ketiga, masa depan yang sulit diprediksi. Sebagai guru, perlu memikirkan hal itu agar peserta didik mampu untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi ke depannya. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Siswa masih cenderung belajar hanya berfokus pada struktur dan hafalan, tanpa memahami makna dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Sehingga siswa masih pasif, kurang kritis, dan terbatas dalam mengeksplorasi isu atau data secara mandiri. Yang kedua, siswa masih terbiasa dengan metode mengajar tradisional, seperti ceramah, latihan soal, sehingga pembelajaran cenderung satu arah. Yang ketiga,
internet masih minim sehingga menghambat pembelajaran dalam mengakses media pembelajaran digital dan bahan ajar yang terbatas. Dan yang terakhir, kemampuan peserta didik yang beragam sehingga diperlukan untuk merancang strategi pembelajaran yang adaptif agar semua siswa dapat terlibat dan berkembang. Bapak Ibu guru hebat, mari saksikan praktik baik saya melalui aksi nyata saya dalam proses pembelajaran di kelas. Salam edukasi. Saya Edi Sofyan SPD GR adalah rekan sejawat dari Ibu Nita. Disampaikan dan telah disosialisasikan dan saya menerapkan dari hasil Nita.
Menurut saya sosok Ibu Elnita itu adalah ibu guru yang baik, dan kalau dia mengajar tuh saya sangat suka karena kita bisa mengerti dan paham tentang apa yang dia jelaskan, dan kita cepat mengerti. Itu saja. Oke, terima kasih.